Kemana hostnya nih? Mau podcastan sendirian ini. Ditinggalin, masa podcastan sendirian gak enak juga nih. Udah kayak stand up nih. Tapi ngomong-ngomong keren juga nih. Foto-foto dulu ah. Videonya keren banget nih. Teman-teman kalau mau podcastan boleh nih. Di Tebet. Basecampnya ICT One. Udah lengkap, udah kayak studio beneran. Kalah ini mah TV-TV sebelah. Aduh. Ayo bro. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente mau kemana ente? Ya biasa. Posisi di sini nih. Terserah mau lo mau di situ, lo mau di sini terserah. Oh gitu ya. Gitu. Siap. Ya kan, sorry gua agak telat tadi. Gitu. Ternyata tadi ada ini, gua belum mencet tombol. Gitu. Iya. Jadi agak telat. Iya, biasanya kan narasumber yang telat ya. Gitu ya. Sekarang, Nah, kalau gua narasumber yang on time ya, lah. lo terlalu bukan on time, belum waktunya lo udah datang. Gitu. Kerajinan lo. Terlalu nafsu lo. Ya, nafsu gitu. banget sama lo. Nafsu. Aduh. Oke teman-teman. Ya. Mau ngapain Hari sih nih? kita mau ngobrol tentang vaksin. Vaksin. Ya, vaksinnya kali ini kita bikin judulnya lebih baik divaksin daripada Yasin. Oh, bokap lo Yasin? Iya, M Yasin. M-nya apa? Muhammad. Oh, Muhammad. Gue mungkin Yasin. Mungkin Yasin. Maybe Yasin. Maybe. Berarti nggak pasti dong. Berarti hafal lah surat Yasin ya bokap lo tuh ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan begitu. Beliau sudah aman, tenang di alam sana. Gitu. Bokap gue juga gitu. Kamu kalau bokap gue bukan Yasin. Siapa? Gitu. Al-Baqarah. Iya, Oke. Siap. Gue dapat kabar dari Facebook nih, dari Instagram. Gue lihat, wih, lo sudah divaksin 2 kali. Sebelumnya kan gue pernah bikin status Facebook kan. Ini mestinya Vaksin pertama. Yang perlu divaksin itu adalah guru-guru dan murid-murid gitu, mahasiswa, biar mereka bisa sekolah onsite karena kan tatap muka karena kan sekolah online itu atau kuliah online tetap ada gap lah. Lo struck atau enggak? Enggak lah. Enggak struck ya? Iya. Tetap lebih tetap kualitasnya ketika tatap muka daripada betul. online. Apalagi kan gue di rumah biasa ngurusin anak gue yang kecil tuh gitu kan. Gue ngeliat di rumah tuh, Bokin ngeliat, aduh repot banget. Betul. Gitu. Terus ngeliat lagi gurunya cuma ngirim tugas di WhatsApp. Anak-anak ini tugas agama, buka buku halaman sekian, catat, kirim foto gitu. Ya. Anak-anak ini hari Selasa ini ada link video YouTube, lakukan, bikin video seperti itu. Gitu-gitu aja, terus rekaman. Gue bilang udah gitu jarang dinilai. Nah itu gitu. Makanya salah satu ya mungkin bisa dikatakan gap. Kedua kualitas tidak optimal. Betul. Sebetulnya gini, dengan adanya daring ini, sebetulnya pendaringan. Pendaringan. Itu mah buat ngerebus ya. Oh, daring itu? Daring itu dalam jaringan. Oh, dalam jaringan. Oh, online. Oh iya, bahasa Indonesianya kamusnya itu daring ya. Kalau offline luring. Gitu luar ya. Jaringan. Ini juga ini luring nih. Diuntungkan siswa ini ketika pembelajaran online-nya diuntungkan. Diuntungkannya? Begini. Ketika dia ujian. Atau misalkan ada PTS, PAS, PTS itu penilaian tengah semester. Oh gitu. PAS itu penilaian akhir semester. Itu harusnya diuntungkan. Nilainya gitu. Harusnya baik atau bagus-bagus. Tapi kenyataannya ya hanya beberapa siswa yang bagus. Kenapa bisa begitu? Jeblok. Karena mereka mungkin tidak merasa diawasi. Ya. Jadi mereka santai aja. Oh iya, betul. Udah. Apalagi mungkin sudah ada kegiatan awal sebelum melakukan ujian, akhirnya dia ada hal yang masih belum tuntas. Ujiannya dicepatkan, akhirnya udah asal jawab. Nah yang tadi saya bilang, gue bilang itu harusnya diuntungkan. Harusnya ya. Iya, nilai mereka harusnya bagus-bagus. Tapi kenyataannya tetap salah. Nah itulah makanya gue pernah bikin status
Ini mestinya orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik itu pengajar maupun yang diajar, yang mendidik ataupun yang dididik, itu masuk prioritas vaksin gitu. Biar pendidikan kita tuh jalannya oke gitu kan. Harus gue lihat lo divaksin, gue bilang, weh keren juga nih. Alhamdulillah. Lo ikutnya melalui jalur mana? Jalur tendik kita. Tendik ya? Iya. Tondok. Tendik ini kan kuping. Cuma tindik. Apaan tuh tendik? Tendik itu tenaga pendidik. Oh, tenaga pendidik. Di seluruh Indonesia pun, ya khususnya di Tangsel, tendik ini mendapat vaksin fase kedua setelah nakes. Jadi fase pertama itu nakes dulu, semua dihabiskan, setelah itu baru tendiknya. Tendik ini bukannya guru aja. Apa tuh? Karyawan yang ada di sekolah, OB, bukan. Pokoknya orang-orang yang ada di lingkungan sekolah ya. Divaksin. Itu di Tangsel ya? Di Tangsel, kebetulan. Di kota lain sudah belum ya? Rata-rata sudah juga, cuma mungkin gitu jarang ya? yang update. Oh iya, gue juga baru ingat kemarin di pesantren Darul Ulum Bogor juga semuanya sudah kiai dan ustadz-ustadznya semua karyawan sudah divaksin dua kali. Tendik juga itu. Ya, itu yang namanya tendik ya, gitu. Keren juga ya, gitu. Ya, sebelum lo divaksin, lo atau lingkungan teman-teman lo ada nggak sih keraguan? Kalau gue pribadi, alhamdulillah, gue nggak ada keraguan. Karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita dalam masa pandemi ini, gitu loh. Vaksin ini, makanya walaupun gue udah tahu di medsos itu udah tersebar. Oh ya. Efeknya begini lah. Nggak, jangan vaksin, mau begini. Ya, betul gitu kan. betul. Karena begini efeknya, ada yang begini. Kalau gue pribadi enggak, tapi teman-teman gue ada yang merasa ada yang mengandung gitu. minyak babi. Katanya. Padahal menurut gue sih minyak babi kalau memang itu darurat nggak masalah. Yang bahaya kalau pakai vaksin pakai minyak jelantah, Bos. Nah, iya. Lo matang. Jadi gorengan lo. Bisa matang lah. Ya, jadi kalau gitu. Gue sih nggak masalah. Tapi teman-teman gue ada beberapa yang ada kekhawatiran, ada yang ketakutan. Yang ditakutin apa sih? Jarum suntik. Astaga. Jarum suntik itu nggak perlu ditakutin. Ya. Terus jangan ditakutin. Kalau nggak ditakutin diapain? Lo harus takut sama yang nyuntik. Oh iya. Kalau yang nyuntik ngantuk. Nah. Wah, bahaya gitu. Kalau jarum suntik mah kan tergantung yang nyuntik gitu. Dan untuk vaksin ini jarumnya lebih kecil lah. Oh gitu. Lebih besar kalau kita donor darah. Oh iya, donor darah karena kan kita mau mengeluarkan darah. Iya. Kalau yang dan lebih lama, nancepnya lebih lama. Oh iya. Kan 250 cc kita diambil. Tapi lama tuh kan enak. Maksudnya? Nancep lama itu. Jadi darah kita keluar banyak. Nyumbangnya kita banyak. Betul, sirkulasi gitu. darah kita bagus. Betul. Gitu. Ya, jadi kalau vaksin itu ya hanya sesaat aja. Yang penting ikutin instruksi yang nyuntiknya. Apa sih gimana? Gue belum divaksin jujur ya, gue belum. Biasanya dikasih instruksi tahan napas. Ketika mau disuntik tahan. Disuntik baru dilepas napasnya. Oh gitu. Ketika mau dicabut lagi tarik napas lagi, itu ya sakit tapi hanya dikit dibandingkan yang kalau namanya tidak mengikuti instruksi. Yang namanya sakit disuntik kan cuma berapa lama sih ya? Betul. Berapa detik sih lo divaksin prosesnya? Ya paling ya 5 enggak lebih dari 10 detik lah. Enggak sampai 1 menit ya? Enggak. Sebentar ya. Kita ikutin instruksinya, masukkan ininya kan, obatnya, vaksinnya kan, udah cabut, udah selesai. Gitu ya. Terus ada efeknya nggak? Nunggunya lama antrinya. Ada efeknya nggak? Kan ada namanya tuh efek KIPI ya. Efek pasti ada. Itu kan efek itu tergantung dengan stamina tubuh masing-masing orang. Jadi tidak bisa digeneralisir. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin lo sama gue beda efeknya. Kalau gue mungkin biasa aja. Kalau lo mungkin ada, mungkin pusing-pusing wajar. Makanya salah satu selesai vaksin itu ada pusing. observasi. Gue juga emang berasa sih pusingnya tuh. Tagihan belum kelar-kelar. Itu mah masalah bulan. Bulan ya? Iya. Tanggung bulan. Bukan. Apa? Kalau orang luar tuh kalau udah melihat bulan tuh ada
inovasi mereka gitu. Oh iya kayak orang Rusia, Amerika. orang Amerika Bagaimana hidup di bulan, ya kan? Gitu. Terus orang Amerika bagaimana bisa bertahan di bulan. Terus orang India bagaimana bisa nari di bulan. Gitu kan. Iya. Indonesia yang bagus mah. Keren. Apa tuh? Bagaimana bisa bertahan berbulan-bulan. Oh, bertahan hidup berbulan-bulan ya. Iya. Gitu. Miskin sih ya. Jadi gitu. Efeknya Efeknya gitu ya. Katanya ada yang efeknya ngantuk, Ada, lapar, memang betul. gitu ya. Makanya sebelum vaksin ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama sarapan. Oh gitu, sarapan. Penting banget. Bukannya puasa malah ya? Bukan, harus sarapan. Kedua, jangan tidur malam atau begadang. Waduh. Malamnya tuh. Berarti benar apa yang dibilang Bang Haji Omah Irama. Begadang jangan begadang. Begadang jangan begadang. Terlalu. Jadi gitu. Oh gitu. Ya. Ada beberapa orang teman yang tidak mengikuti anjuran itu. Ya salah satu efeknya pusing. Pusing ya. Makanya setelah divaksin itu diobservasi selama 30 menit. Oh gitu. Untuk nggak boleh langsung pulang? Nggak boleh. Oh gitu. Itu yang bikin lama itu aja proses vaksin itu. Menunggu prosesnya mah cepat. Vaksinnya cepat. Lalu observasi setelah divaksin itu di setengah jam ya, lumayan ya lama juga ya. Kita nunggu dulu. Takutnya ada. Nggak dikasih telur, tidak bubur ada. kacang hijau kayak kalau kita donor darah itu enggak. Disarankan kita bawa. Selain sarapan kita bawa aja minuman atau makanan kecil lah. Di sekolah lo berarti udah semua nih? Udah semua, hampir semua. Tapi ada beberapa yang belum. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena faktor dia tidak bisa divaksin. Oh, karena ada syarat-syarat tertentu ya? Iya. Ya, kayak misalkan yang darahnya tinggi, betul. Gitu. Darah tinggi gula darahnya boleh. juga tinggi. Gula darah tinggi nggak boleh. Kalau tensi kita, tensi juga nggak boleh. Tapi kalau suhu kita, asal nggak sampai 38 atau 37,8 lah. Kalau 37,8 di bawah itu masih bisa untuk vaksin. Kedua, tensi rendah juga masih bisa. Oh, tensi rendah masih bisa. Yang penting ya? tensi jangan tinggi. Jangan tinggi ya. Itu nggak bisa. Itu terjadi teman-teman gue beberapa orang. Karena gitu ya? tensinya yang tinggi nggak bisa. Kenapa dia? Faktornya bisa. Emang sebelumnya memang udah sering tensinya tinggi. Nah, ada satu orang dia itu faktor karena semalamnya begadang. Oh. Kedua sambil begadang juga dia makan yang memicu darahnya jadi tinggi tensinya. Jadi begadang kebetulan katanya ada acara bakar kambing guling. Oh. Akhirnya sampai sekarang belum divaksin nih. Gitu ya. Yang kedua ada juga yang biasanya dia darah rendah. Ketika mau vaksin tensinya tinggi. Oh, bisa faktor stres. Bisa faktor stres. Ketakutan. Atau memang sudah dalam tubuhnya tidak mau atau menolak, akhirnya jadi faktor itu atau ada ketakutan juga. Gitu. Oh, jadi macam-macam ya orang-orang itu. Akhirnya sampai saat ini mereka masih ya bisa dikatakan observasi bagaimana menurunkan itu dulu, menormalkan lah. Gitu. Terus darah tinggi juga sama. Itu baru tenaga pendidik ya? Ya. Kalau buat peserta didiknya belum ada program ya? Belum ada program karena memang keterbatasan ya. Keterbatasan apa nih? Dana katanya sih. Dana pemerintah kita miskin ya? Kita, betul. Susah ya pemerintah kita, kasihan ya. Susah. Kita aja sampai bayar pajak terus ya? Iya. Gitu. Kalau bayar pajak sebenarnya gampang bos. Lapornya setengah mati. Gitu. Kita mah ikhlas-ikhlas aja kan. Iya, bayar pajak, kita makan di mana juga bayar pajak. Salah satunya gue kemarin ada pelatihan. Apa tuh? Di sekolah diminta mengutus 2 orang. Mik lo dideketin sini. Oh gitu ya. Oke. Mengutus 2 orang untuk pelatihan. Nah, gue pikir tadinya kan pelatihan ya biasa. Ini kan udah masa-masanya untuk laporan kan. Oh, lapor pajak. Iya. Pajak. Betul. Terakhir kan 31. Nah, untuk sekolah biasanya kita sudah terbiasa sih ya online ya. Ada beberapa orang yang mengkoordinir untuk melaporkan online. Jadi nggak perlu ke kantor pajak. Nah, tapi ada pelatihan kemarin dengan harapan bisa lebih, gue pikir ada update gitu kan. Ternyata mau dipraktekkan langsung, tapi
prakteknya itu harus ada bukti potong. Kan kalau di instansi ada bukti Nah, potong. itu bukti potong tuh. Betul. Lembaga atau instansi pasti kan ada bukti Betul, potong. bahwa kita punya. Nah, kemarin kita sampai sekarang belum ada bukti potong. Ya Oh, kita gitu nggak bisa ya. melaporkan pajak istilahnya gitu. Dan itu pun harus dan itu pun turunnya dari dinas terkait. Iya, memang ribet banget. Iya. Tapi kan kita sekarang nggak bahas tentang pajak ya. Jangan kok kejar ke situ sih. Iya, itu gara-gara apa sih tadi? Iya ya. Gara-gara apa sih tadi bahas Yang pajak? gampang. Oh, Jadi ke situ. gatal nih. Gatal ya? Garuk. Bola mata gue ya yang gatal. Ada bola pingpong. Ada. Warnanya putih. Berarti lompat-lompat dong. Lu ntar olahraga di bawah, lu copot aja mata gue. Gitu. Ya, efek tadi itu terakhir. Efeknya. Nah, memang ya efek beberapa orang ada yang benar, pusing, ngantuk. Setelah vaksin juga ada beberapa orang yang maunya tidur, ngantuk. Gitu. Nah, itu beredar juga tuh luas di media sosial. Selain itu mungkin efek yang ditakuti lah ya. Ya. Ngantuk, ada yang lemes gitu loh. Bahkan setelah vaksin pun ada yang mengalami itu. Oh iya. Temen gue sendiri ketika setelah vaksin dia lemas. Diobservasi 30 menit masih lemas, ya udah jangan kemana-mana dulu. Kalau terjadi istilahnya hal-hal yang lebih dari itu ya harus ke rumah sakit atau ke dokter lah. Wah, ada yang komen nih. Banyak nih. Wih. 240 orang nih, kita bacain aja beberapa ya. Boleh. Sunan Nagrak. Wah, lo ditanya Pak itu. Kiai, aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Mohon maaf nih, belum bisa soan nih. Pengen acara kayak gini tapi di pesantren. Boleh. Gitu. Tenang. Nanti kita Ya, bikin kita bikin. lebih keren. Siap. Gitu. Ya. Yang kedua Prio menjawab. Prio siapa? Kiai Prio Hadi Wahyono. Tinggal ditarik Mas MT-nya ke Kiai. Iya. Benar itu benar. Gitu. Iya. Enggak usah ditarik, dia mah nyamperin sendiri. Anak-anak media center di Darul Ulum itu udah keren-keren. Iya. Mereka tuh lo lihat aja di Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya, itu banyak karya-karya mereka keren. Siap. Gitu. Udah Bahtiar Bayi Haki. Wah. Salut, rambutnya masih hitam Om MT. Wes, masih dong. Masih hitam ya. Masih Ini kalau dari deket sih sebenarnya udah ada uban nih. Iya. Iya. Udah ada uban-ubannya kan? Ada sedikit. Gitu, botaknya ada, ubannya ada. Berarti sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Mulai putih rambutnya. Iya, rambutnya putih. Ada Rumah Kopi Temanggung. Weh, Kang Den. Ngasih apa? Love. Gimana tangannya Kasih gitu love ya? Oh, gini. Gitu ya. Iya, ketika Gitu ya. dua hati ketemu di jalan. Apa tuh? Iya, ketika dua hati bertemu di jalan, maka akan hati-hati di jalan. Oh, iya ya. Dua hati, hati-hati ya. Ketemu di jalan. Ketemu di jalan, hati-hati di jalan. Oh, ada Om Ian, ada Suhu nih. Ini suhu yang ngajarin streaming. begini-begini Om Wah, Ian nih. Itu dia. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bikin podcast, mau konsul tentang podcast, tentang studio, sound systemnya, kameranya, lo kontak aja di Facebook gua tuh ada kontak temen dan masternya yang urusan ini namanya Ian Keikai. Sekarang mah udah pakai nama asli. Iya, dulu namanya Onta Mesir. Onta Mesir sama tukang galian kabel. Tukang kalian kabel. Ian Keikai juga bukan nama dia sendiri asli sih. Iannya doang. Iannya ya. Ya. Panggilan. Keikai. Dia kan Gitu. emang penganut ke Jepang-Jepangan itu. Oh iya ya, dia anim banget ya. Jepang anim. Anim. Sampai dia apa loh ketika gua di video gua pernah gua rilis video gua di Facebook terus dia komen, "Ini pasti lagi nonton Waku-Waku." Wah. Before and after ya. Iya. Buset, ketahuan padahal cuma dengar dari lagunya doang, TV-nya enggak gua shoot kan. Berarti emang sudah benar. Emang Jepang minded gitu. banget. Jangan-jangan dia itu pendukung penjajahan Jepang dulu di Indonesia. Oh, itu pelaku Romusa itu. Romusa. Ada siapa gitu. lagi? Udah itu aja dulu deh. Banyak banget nih. Terima kasih ya udah dengerin podcast kita nih. Iya nih kita. Nah, ini sebenarnya kita lagi uji balik coba. lagi tadi. Oh iya, balik mana lagi sini aja. Efek
Oh efek, gue kira lu mau Iya, kemana gitu, iya. mau balik pulang gitu. Masih kangen. Oh masih kangen. Efeknya tadi Ntar ya kita beli tadi kan. ecim. Efeknya itu tadi ya memang benar. Mm-mm. Ada yang ngantuk, ada yang lemas. Mm-mm. Makanya itu perlunya ada observasi selama 30 menit. Hmm. Nah, memang disarankan ketika sudah vaksin juga jangan atau mengurangi mobilisasi. Jangan terlalu lebih baik istirahat di rumah gitu ya. Istirahat gitu. Berapa lama? 14 hari. Wih, lama banget. Lumayan. Tapi kan lu harus tetap ngajar. Ya, tapi kan itu nggak terlalu banyak ini. Misalkan berpergian jauh. Oh, misalkan. gitu kayak yang catur. Ya, kayak yang catur. Kelayapan ngelantur. gitu kan, ngelantur ya. Ngelantur. Membahas jalan-jalan sama catur, yang ngelantur. Kemarin tuh gue dak-dakan Iya, gitu iya, kan. Akhirnya. Emang lu mah kayak senengnya gitu. dadakan emang. Iya. Yang begitu. Kalau biasanya. direncanain nggak jadi-jadi. Iya, benar. Gitu kan. Jadi Betul. ya dadakan aja, serba dadakan. Ya. Karena kadang-kadang mendadak itu adalah cara terbaik untuk mendidik. Iya. Gitu kan. Dadakan mendidik. Mm-mm. Makanya diadopsi sama tukang tahu tuh. Oh ya. Iya, enak emang yang dadakan anget. Oh, ya kan? tahu bulat. Gua kurang cocok. Kurang cocok ya. Gue Jangan cocoknya tahu yang kotak-kotak. lah. Oh iya, Tahu Sumedang. tahu Sumedang ya. Sumedang. Haredang. Oh, Haremedang Ntar ya, kita bukan nyanyi. Sumedang. Baru diupload lagi tuh. Iya itu gara-gara bapak itu. Itu kan memang realitanya seperti itu. Tapi ada juga yang beredar di sosial media. Efeknya ketika habis vaksin, Ya. ada yang membesar anunya katanya. Nah iya itu apa aja sih? Itu banyak banget di grup-grup WhatsApp tuh ya. Iya itu kok kepikiran aja ya, nggak tahu ya. Itu entah kayaknya sih dibikin sedemikian rupa seperti headline satu Iya. media. Agar bahwa orang-orang efek itu- vaksin itu anunya besar katanya. Oh gitu Biar ya. mungkin ada Jarumnya tujuan. besar maksudnya? Hah? Jarumnya besar. Anunya. Oh anu. Anu. Oh anu. Katanya gitu. Mungkin Ah. tujuan mereka biar orang-orang itu mau vaksin kali ya, yang takut vaksin. Oh, iya, gitu ya, ada efeknya iya. itu. Iya. Ya. Ada juga selain itu, efeknya katanya Kuat. kuat diranjang. Oh gitu. Oh. Maksudnya ngangkat ranjang. Bukan tidur mulu. Gue kira ngangkat ranjang. Tidur mulu diranjang. Kuat ya tidur terus Kuat, gitu. katanya Iya. begitu. Benar itu dialami sama Kiai Nasruddin di Sunan Nagrak. Ah, Dia habis divaksin ngantuk aja ngantuk. bawaannya Nah, gitu. memang itu realitanya gitu. Memang banyak yang kayak gitu ya. Ya, ada yang gitu. ngantuk. Beberapa teman juga ada begitu. Tapi juga ada yang biasa-biasa aja kayak Ustadz Oji. Gue juga sama, nggak ada pengaruh Gitu ya. apa-apa. Lu kurang sensitif kayaknya lo. Alhamdulillah. Yang sensitif mah lu. Bahaya lo. Aduh, keringetan Oh iya, gue. Ustadz Oji juga nggak ngalami apa-apa ya? Biasa. Enggak, biasa aja Ustadz dia. Ustadz Aluk enggak divaksin. Oh, nggak divaksin, tak? Karena kan dia Oh, Iron iya. Man. Oh betul. Iya, dia Gue kan- juga hampir nggak divaksin loh kemarin. Kenapa? Faktor gue masih ini. Oh faktor iya. Pasca digigit kobra. Gue sampaikan sebelum vaksin pertama gue bilang, dok, saya nih habis digigit kobra waktu itu masuk beberapa serum, serum anti bisa ular plus anti rabies saya bilang. Rabies. Gimana untuk vaksin Sama ini? anti Saya boleh tetanus. nggak? Ya tetanus juga. Boleh nggak saya divaksin? Oh kejadiannya kapan pak? Sebulan yang lalu. Wah kalau sebulan nggak bisa pak. Oh gitu. Oh gitu. Coba. Akhirnya untung gue punya arsip. Arsip gue lihat kejadian. Oh maaf dok. 2 bulan yang lalu. Oh 2 bulan nggak apa-apa. Tapi kalau sebulan katanya. Kalau gue kejadian gue baru sebulan di bawah sebulan. Ini gue Iya. nggak bisa vaksin karena Iya. takut kontradiksi dengan Nggak bisa, serum yang masuk. gitu. Takut kobranya komplain. Nah, iya. Gua begini-begini racun gue belum kelar lo udah masukin Iya, vaksin iya. lain lagi gitu kan. Begini ntar gue. Nyatok. Gitu. Alhamdulillah udah 2 bulan lewat. Oh ya aman pak. Oh, gitu Bapak ya. punya kendala apa penyakit? Alhamdulillah masih aman. Kendalanya pendaringan, Mbak. Nah pendaringan itu tuh. Kayak gitu ya. Ya. Ya, terus apalagi sih di lingkungan lo itu mitos-mitos tentang vaksin gitu. Ada yang bilang ya tadi salah satunya kayak mengandung minyak babi. Ada yang bilang juga nggak ngaruh tuh cairannya biasa. Oh gitu. Ada yang begitu. Nah kemarin pun sempat ada 2 merek nih. Oh iya. Vaksin.
Sinovac dengan Bio Farma. Bio Farma. Betul. Oh, belum yang AstraZeneca ya? Belum, ini kan baru Kalau yang AstraZeneca, kan belum boleh nih katanya. ya Belum kenapa dia- dua itu? Nggak tahu, mungkin emang ya masih inilah Bio Farma dengan Sinovac gitu. Cuma kan Tapi sekarang ada lagi yang rame bilang- nih. Betul, tapi ada yang bilang bagusan Sinovac lah. Oh, gitu. Gue nggak peduli lah. Yang penting efek di gue nggak ada masalah. Betul. Sebenarnya kita mau membandingkannya juga sebagai orang awam susah. Susah, betul. Bio Farma maupun Sinovac, lo Iya. gimana cara membandingkannya? Betul. Sumber lo tuh kan cuma membaca-baca Ya. link dari WhatsApp gitu Dan kan. gue pun melihat langsung dus yang ada di situ Bio Farma tulis-tulisnya. Makanya gue bilang gue divaksin pakai Bio Farma bukannya Sinovac. Oh gitu ya. Tapi temen gue ada yang bilang Sinovac. Oh ya. Oh gitu. Jadi sih sebagai rakyat jelantah mah kita yang penting kena ikut vaksin Ikut aja. Salah Gitu. satu bentuk ikhtiar, benar nggak Pak Gitu, Kiai ya? benar gitu. Bahkan Ikhtiar. Kiai juga menyarankan udah kita ikut vaksin. Bahkan Ustadz Oji lebih ekstrim lagi. Betul. Saya walaupun itu misalkan isinya itu air, saya tetap ikut vaksin. Karena apa? Ini sebuah ikhtiar dan kita menumbuhkan kepercayaan diri kita. Betul. Gitu. Iya. Gitu-gitu bener tuh orang. Lah iya, kalau nggak benar mah nggak ada. Iya dihapus. Iya. Salah. Dihapus salah. Lu pikir whiteboard. Setip. Pakai setip. Setip. Iya setip. Dulu kalau ngapus pakai setip. Penghapus. Iya setip bahasa gua mah. Buset SD. lo bahasa tahun 70 tuh. Setip. Ketahuan dah. Punya setip nggak lo? Setipan. Setip. Penghapusan. Heeh. Kalau penggaris di Bandung bukan setipan. Apaan? Stopan. Setopan. Nah, ngomongin masalah merek Merek vaksin. ya. Sekarang lagi rame tentang obrolan tentang vaksin AstraZeneca. AstraZeneca betul. MUI ya, Majelis Apa sih? Ugama. Gue cuma tahu merek doang tuh, tapi nggak tahu berkembang Ya, apa misalkan. itu katanya makruh apa mubah ya? Oh. Mubah kalau nggak salah. Mubah. Mm-mm. Mubah mah biasa boleh ada. Boleh Iya, boleh. kayak makan pete aja kali ya. Iya. Gitu yang Kalau pete bukan mubah. makruh. Makruh istilahnya kalau ketika kita mau sholat makruh. Oh iya gitu. Makruh gitu kan. Mubah. Mubah Ya. boleh aja. Iya, karena ada mengandung unsur Apa babi. Oh gitu. Gitu. Oh. Ya, itu kan Jadi perdebatan ya sampai sekarang ya. Tapi kan MUI juga nggak sembarangan kan memberikan fatwa ya. Di situ mereka bilang ya seperti itulah keputusannya. Nah, tentang pembahasan vaksin AstraZeneca nanti Ya. jam 7 malam. Iya, bukan nama gua, bukan. Gua bukan ahli. Bukan sama dia. Gitu ya. Jam 7 malam. Oh gitu. Nanti ada program tanya jawab ID. Tanya jawab bersama Ikatan Dokter Indonesia. Apa tuh? ID-nya, anggota ID-nya siapa nih? Gue tahu nih. Siapa? Tinggal di Cakung ya? Bukan. Oh bukan, kirain. Itu Anggota ID itu. Itu PBID. Oh PBID. Pusat. Ya. Bersama KPCPEN. Oh. Gitu. Iya. Jadi mereka nanti tuh yang ngomong memang dokter-dokter, profesor untuk menjelaskan Capable lah ya. vaksin AstraZeneca itu apa sih? Ya. Seperti apa sih? Nah. Gimana? Nah, itu lo Nanti penting ya, yang penasaran tentang ini vaksin. cuma prolognya doang nih. Lo Ini nonton. pembukaannya aja. Gue jadi Nanti kalau mau tahu persis nanti jam 7. di YouTube Tuh dibahas, YouTube iya. channelnya ID. Heeh. Oh, bukan di podcast ini. Bukan beda Oh, gitu. Tapi siarannya di YouTube sini. channelnya. Oh gitu. Iya. Kita cuma sumbang siaran. Oke. Gitu, bukan sumbang saran ya. Sumbang siaran. Gitu. Ada Ada istilah juga baru. di Instagramnya lawan COVID_19 atau lawan COVID, channel resmi pemerintah ya. Oke. Ada ya juga di yang suka main TikTok ada di TikTok insya Allah ya. Insya Allah TikToknya lawan Betul. TikTok lawan COVID gitu. Itu yang penasaran tentang seperti apa vaksin yang merek baru yang ini lagi ya. ramai dibicarakan nanti malam tuh jam 7 sampai jam 8 itu Ya. catat Catat. gitu.
jangan dihapus. Jangan. Jangan di-skip. Jangan ya, jadi yang Gitu. penasaran silakan. Nanti malam ya jam 7. Iya. Terus rencananya nih kita ngobrol-ngobrolnya Iya. tentang vaksin udah. Ramadan lu rencananya mau ngapain? Iya. Kayaknya kita hidupkan lagi acara kita rutin itu. Itu ya, kultum ya. Kultum. Apa sih kultum artinya? Kuliah terserah antum. Itu kuliah terserah antum gitu ya. Nanti yang penasaran kita punya format baru. Formatnya apa? A4, kuarto, folio? Formatnya belum terpikirkan. Oh, belum terpikir. Iya. Nanti aja pas kita udah mau mulai Iya, ya. baru kita pikirin. Betul. Kita ngomongin nanti Biar aja. penasaran. Jangan sekarang. Yang jelas rencananya akan tetap ada seperti tahun lalu serial Kultum, kuliah terserah antum bersama bukan Ustadz Nah, itu. Aceh Ventura. Pokoknya Kenapa dibilang bukan sebulan Ustadz? penuh ya kita akan menemani para soimin dan soimat. Soimah enggak? Soimah ya itu bisa dikatakan soimah. Soimat ya kan? Soimah. Tapi bukan soimah yang itu. Bukan penyanyi gitu ya. Iya. Artis. Itu nanti ya tunggu aja. Kultum doain aja. Mudah-mudahan kita masih punya umur untuk tetap memberikan kultum ya. Siap. Kayak gimana ya kita lihat aja apakah itu dulu kan kita kultum juga rilisnya semua kita ya ada yang ada sahur, ada yang pas buka puasa. Ya namanya juga kita tarawih bikinnya juga semua maunya kita gitu. Iya. Yang penting apa? Ramadan itu berwarna dengan adanya berwarna gitu kan. Yang Warna penting sampaikanlah walaupun satu konten. Iya, betul. Gitu. Baligu ani walau konten. Salah loh. Ada salah. ya itu. Iya. Baligu ani walau ayah gitu. Dalam bahasa Arab. Digitalnya itu sekarang sampaikanlah walau satu konten. Makanya bikin jadi konten kreator. Nah, kreatif. ini salah satunya ini. Gitu ya. Ini konten kreator kita. Gitu Handal jadinya. pokoknya host kita ini. Oke. Kita habis ini kita kan belum makan siang nih. Oh, belum makan. Iya, jam berapa nih? Masih. Biasanya lu brunch. Oh iya, Dokter Iris Rengganis narsumnya nanti itu ya. Oke. Dokter Rengganis. Rengganis yang enak garing tuh, makanan dari itu. Kenapa setiap ada obat vaksin ada pertanyaan nih? Baru mau ditutup baru baca nih. Boleh. Dari Priyo Hadi Wahyono, temen gue. Kenapa setiap ada obat vaksin dan lain-lain kok selalu dikaitkan dengan babi, Mas? Gitu. Ini jangan jawab. Jangan jawab. Lu mendingan gue cuma gini doang sih. Jangan gini gitu aja. Gue gini. Oke. Gue cuma gini kalau bersit kata babi gitu ya. Kenapa anak babi itu jalannya nunduk? Kenapa? Malu, maknya babi. Loh, menghina emak babi loh. Gimana juga tuh emak-emak. Walaupun babi. Gitu. Nggak tahu ya. Kenapa kok ketika ada vaksin ada obat yang dianggap mengandung babi gitu ya. Babi. Nah, itu pertanyaan ini keren banget. Ini pertanyaan keren. Boleh, jangan ditanyain nanti. Iya, karena gue nggak bisa jawab. Gue bukan orang yang ahli di dalam soal ini. Iya, betul. Mendingan nanti nonton di YouTube channelnya ID Ikatan Dokter Indonesia atau TikToknya lawan COVID atau Instagramnya lawan COVID. Iya. Tanya di situ nih, gitu. Entar kalau memang ini juga gue sampaikan deh ntar ke tim produsernya acara nanti. Gitu. Titip pesan ya. Udah ada di bawah gitu. Udah ada ya? Itu bapak itu. Oh bapak itu. Iya. Mudah-mudahan Gitu. dengar. Iya, kan dia selalu mantau kita. Jadi benar itu, ketika ada narasumber jangan didiemin. Dimanfaatkan. Oh gitu ya. Dimanfaatkan maksudnya tanya-tanya. Wow, ada pertanyaan nih dari Enci Hani. Enci Hani. Iya, pertanyaannya kok macet nih. Wah, apa Enci? Aduh, Enci ini kinclong banget emang. Siap, Kang Priyo gitu, siap mantengin. Nih dari Enci nih. Kang Priyo. Ya, Enci. Apa Enci? Kenapa aku udah divaksin, kok jadi tambah kece?
Itu salah satunya. Gue pikir pertanyaannya apa? Lo jawab. Tambah kece apa tambah cantik? Kece. Lu pikir vaksin salon? Sama halnya katanya. Jangan lupa kita sholat Jumat. Biar ganteng kata. Lu pikir masjid salon? Pulang dari masjid ganteng. Wih, ada Ustadz Aluk juga nih. Ustadz Aluk ya. Gitu. Ya Ustadz Aluk, makasih ya. Gitu. Jangan bosan-bosan ini. Dokter Harti tadi juga ngasih tahu, Dokter Iris Rengganis. Oh, Dokter Harti. Iya. Gitu. Ya jadi gitu. Jadi jawabannya gitu. Kenapa bisa jadi tambah kece? Nah itu tadi. Sebenarnya sih pikir vaksin kalau gue sih nggak ada hubungannya dengan vaksin. Gak ada. Karena Cihan itu udah dari sananya kece. Gitu kan? Gue juga merasa gitu. Habis vaksin kok ganteng. Oh gitu ya. Lebih ganteng gue. Kalau gue belum vaksin jujur ya. Gitu ya. Tapi gue rutin. Tapi lu kok ganteng? Anti. Ya karena dari sananya gitu. Iya. Dari lahir ya. Jawaban gue cuma. Dari lahir enggak. Bukan. Ini kutukan. Oh kutukan ya? Kutukan yang positif. Kutukan gitu. Iya. Kalau gue belum divaksin, tapi gue rutin di antigen. Apa? Gitu. Oh iya baterainya low. Antigen, oh iya lu udah sering antigen? Iya di swab. Gue kebetulan baru 2 kali sih kalau gue. Baterainya ya, oh. Maaf nih podcaster. Ada ini sedikit. Iya. Sip. Oke. Udah. Lagi live baterainya habis. Memalukan. Maluin aja ini. Ya, jadi lupa itu, padahal udah disiapin ya. Stekernya, stop kontaknya. Cuma nggak di Minal Hoto Wanisyan. Apa tuh? Al insanu? Minal Hoto Wanisyan. Artinya? Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Oh ya itu ya. Iya, itulah tadi contohnya. Kejadiannya. Udah disiapin. Bener ya Ustadz Aluk ya. Bukan menggurui. Ternyata cuma menyampaikan yang bisa disampaikan aja. Ya. Oke, jadi ya nggak ada pengaruhnya, itu mah udah bawaan lahir, cuma kece badai pokoknya. Yang paling kece, yang bikin dia tambah kece apa? Dia jago SEO. Itu dia SEO-nya. Gitu. Wah, belajar gue nih. Ada nih, yang catur. Apalagi dia? Ada pertanda apa Om Aceh Ventura nongol? Kayaknya mau bikin huru hara besar nih di Tebet. Tanggung jawab lo. Yang huru hara apa lagi nih? Hura-hura, huru hara. Lingkaran setan semakin seram bentuknya. Yaudah. Jawab lo, mau ngapain lo? Tumben lo ke Tebet. Karena kenapa yang nanya kayak gini? Udah berapa kali dia kesini? Lu tuh nggak jadi mulu kesini. Ya sorry. Gagal terus. Sorry. Lu sangat sibuk. Namanya ya pegawai kecil, kita ngikutin aturan yang di sana aja, nggak boleh pulang, masih ngerjainnya. Udahlah. Kalau pegawai kecil sih bilangnya. Oh ya gue gede ya. Bukannya pegawai sekolahan. Oh sekolahan ya, iya. Iya. Namanya pegawai sekolahan. Pegawai ya pegawai, nggak ada kecil. Yang ada kecil besarnya itu UMKM. Usaha orangnya. Kecil menengah, mikro, gitu. Iya kalau pegawai mah kagak ada kecil besar. Dan yang ada nih. Gitu. Yang ini nih, ya. Iya nih, sini yang jijik banget lu yang banyak yang salah. Nangkep lu manggil yang ya itu nanti kayak kejadian di sana. Gimana? Di Fatum Nasi. Oh iya. Gitu ya, gue manggil Eyang disangkanya iya, pasangan. Sama kejadian waktu lu antigen juga kan? Oh iya ya. Diliatin sama suster lo. Suster yang ngeliatin, yang KTP-nya mana ya? Terus gue diliatin sama petugas vaksinnya tuh cewek. Langsung gitu dia kan. Gitu ya. Padahal kan gue manggil Eyang bukan sayang. Aduh. Cuma kan lu manggilnya belakangnya doang. Lah, gue udah terbiasa manggil yang KTP-nya yang sini yang. Dicek dulu yang. Gitu lihatnya. Oh ya sudahlah. Kayak gitulah. Ya namanya juga namanya. Ada lagi? Banyak juga yang nanya nih. Banyak ini. Ada Cihani juga masih bilang, wah duo menggemaskan kalian nih. Dari lahir ya. Kompak terus. Iya kenapa kita bisa kompak salah satunya dia juga punya
kompakannya tuh Oh, nggak muncul tuh, lagi sibuk kayaknya. lagi sibuk di Bali kali. Di Bali apa di Bandung nih? Kayak lagi di Bali kali ya? Iya kan sama sang Arjuna. Arjuna Wiha. Ketawa Gitu. mulu dong. Iya, ketawa mulu. Gitu. Siapa lagi tuh? Sang Nanang. Mas Nanang. Mas Nanang tuh di mana sih sebenarnya lokasinya? Tetangga itu. Bukannya di Lu pernah kan yang gua ajak ke danau itu loh? Oh, yang Danau Kasinau Indrau Iya, di BSD. Di BSD, di Alam Sutra. Alam Sutra, ya. Jauh daerah situ dia. Oh, di situ. Mas Nanang Deket itu. dong. Gue pikir di Magelang. Itu mah rumahnya Magelang mah. Bukan Magelang ya? Magelang Iya, ya? Magelang. Gitu ya. Di dekat Gitu. itu komunitas pendekar Tidar. Ya, Tidar Pendekar Terus gitu. kali-kali tuh ke sana. Gunung Tidar. Gunung Tidar. Apa kata Mas Nanang? Katanya cuman dikasih tahu sama Facebook, dia lagi nonton. Oh, Gitu. Lo sampein salam iya. dong. Siap. Salam Mas Nanang. Gitu. Belum sempat sowan kita nih ketemuan. Oh, Padahal ada master host nih. Siapa? Yang dulu punya obrolan kamar. Wey, Karel. Oh, Wey, siapa? Bang Karel, siap. Siap. Obrolan kamarnya dong. Kameranya di situ, Pak. Oh iya, obrolan kamarnya hidupin lagi, kan pernah ngehit itu. Iya, itu kamar. di Tebet itu orang yang pertama kali bikin podcast itu ya Karel Mamarwan. Nah, itu obrolan kamar. Obrolan kamar itu tahun 2015. Ya, kurang lebih lah. Belum ada Podcast-podcastan gitu. Itu kita tapi waktu itu punya radio streaming. Radio streaming. Coba 2015. 2014. Iya, 2014. Pokoknya tua banget lah mereka itu. Udah Di dalam dunia broadcast itu. Gitu. Ih, gila ya. Keren itu. Mengenang Tapi kayaknya kalau obrolan kamar itu diadain lagi keren ya. keren. Cuma dia udah pisah bagian ini. Ya, Karel sama Marwannya. bisa bagian gimana? Iya, Kerjaannya? Kerjaannya. Oh. Masih di ini, Masih di satu korporasi tempat yang sama gitu ya. Cuma beda bagian aja. Oke. Ada lagi nggak? Sebelum ditutup nih. Iya nih. Wes, jual Apa jual tuh? mahal banget. Ayo, tahu tanya lo lagi. ada yang nonton juga kagak. Makanya gitu kan. kayak banyak yang nonton. Ayo sebelum ditutup nih, siapa yang mau nanya? Jangan lupa bunyiin lonceng. loncengnya Subscribe. kagak punya kita Kagak lonceng punya ya? gitu. Mana ya? Ling ning 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 gitu. Ntar. Jangan lupa Subscribe. Saya ntar gitu. subscribe. Mm-mm. Gitu, jangan lupa subscribe. Nah, gue pengen tanya nih. Apa tuh? Gue sekarang gantian yang nanya nih. Buset dah, lo mau ditutup nanya lagi. Iya, satu lagi. Oke, doang. oke. Lu kan punya channel juga di YouTube. Ya. Sebagian besar gue lihat channel-channel di YouTube pasti entah di awal, di tengah atau di akhir Iya. pasti ada tuh pesannya. Jangan lupa subscribe ya. Oh, gitu. Dan bunyiin lonceng karena Iya, akan iya. kita update selanjutnya. Iya. Di channel lu nggak ada tuh kayak gitu. Entah tulisan, entah Gitu. ucapan, nggak ada. Kenapa sih? Ya karena gue nggak mau aja. Jadi yang udah yang mau subscribe aja, bebas aja. Bebas, yang yang- mau like, yang mau komen, yang mau lonceng. Iya. Gitu. Jadi gue nggak mau, hey subscribe please, please. Please banget gitu. mau minta gitu ya. Karena kan gue, Kasih kebebasan aja. iya bebas. Kalau konten kita bagus silakan. Iya gitu, like kan? Kalau mau aja. subscribe boleh juga kan gitu. Silakan. Benar. Jadi natural aja, Natural. nggak usah nyuruh-nyuruh. Oh tapi lu gimana mau dimonetize? Gue nggak mikirin monetize-nya, gue cuma mikirin gimana gue punya konten. Iya. Ketika Gitu. kontennya sudah continue, terus juga rutin dan Iya, sebagainya, heeh. kualitas akan terasah juga, pasti kan monetisasinya akan jalan juga. Betul, karena sampai hari ini kan gue merasa penontonnya hanya terbatas dan sedikit, nggak banyak, biasa-biasa aja kontennya berarti gitu kan. Karena kan yang gue publish di situ adalah hal-hal yang sangat sepele, nggak penting, biasa saja, Tapi kan kenyinyiran. iya, tapi kan gitu. biasanya hal-hal kayak gitu banyak yang tidak terpikirkan oleh orang banyak. Kan Iya, gitu. gitu. Iya.
Jadi kalau yang mau subscribe silakan. Cuma makanya di video YouTube gue satu pun nggak ada yang gue nyuruh. Jangan lupa pencet lonceng, jangan lupa pencet bel. Bel. Mau masuk turun mainnya kelar. Lu pikir mau masuk rumah pakai bel. Wah kata Eyang udah sibuk nih beliau makin tinggi jabatannya. Woi lu jabatannya makin tinggi. Hah? Alhamdulillah gue udah tinggi. Hosip ini hosip. Jabatan gue udah tinggi alhamdulillah. Iya. Berapa meter? Hah? Di lantai 2. Di lantai 2. Pantes ya. Ngos-ngosan lah gitu ya. Iya, untungnya lantai 2. Kalau lantai 3 kan capek juga gue. Yang sini Yang ada tadi kalau tahu ada di rumah mah gue sampah. Iya ya gitu. Ya gitulah Eyang kadang-kadang. Tapi yang namanya kita tanpa rencana kan juga gitu. Biasanya, kan. Kita aja dadakan kan jam 1 tadi lo bilang, gue main nebet Oh ya yuk. Gue juga mau uji coba live. Kasih air tadi tengah jalan. Kasih air apaan? Dari langit. Oh hujan. Gue pikir ada yang berhentiin polisi. Hei kamu nih air biar nggak haus. Nggak gitu ya? Nggak hujan. Belum ada yang bisa begitu. Belum pernah ngalamin. Gitu ya. Oke deh teman-teman. Kalau gitu mudah-mudahan udah nggak ada yang nanya lagi nih. Bermanfaat gitu ya. Walaupun nggak kesana kesini, intinya tadi ada beberapa intinya bagaimana tentang vaksin tadi. Oke, dan jangan lupa ntar jam 7 malam di channelnya ID, channelnya Lawan Covid Instagram dan TikTok ada pembahasan tentang tanya jawab ID. Udah, kita kayaknya ini kayak berhenti gitu, kaku gitu. Padahal ya pura-pura gitu kan. Ntar di-cut. Oke semuanya, thank you. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk Om Swastiastu. Apalagi? Namo Buddhaya. Yang terhormat, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, para menteri, jajaran kabinet Indonesia Bersatu, dan para wakil menteri dengan jajarannya. Siapa tahu aja lu jadi menteri kan 2024. Amin. Gitu. Iya menteri keuangan di rumah. Perasaan kita udah mau kelar ya? Iya mau buka lagi. Oke, gue duluan ya. Yuk, dadah. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Pamit dulu.